Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 2024B akan mempresentasikan mengenai analisis isu ketahanan pangan di negara Pakistan yang berada di wilayah Asia Selatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Aprilia Rahmawati dengan akhiran NIM 045. Saya Nabila Galita Adlia dengan akhiran NIM 046. Saya RR Civirodi Faramadani dengan akhiran NIM 065. Saya Livia Rismadani dengan NIM akhir 034. Baik, kita masuk ke bab 1 pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada latar belakang. Ketahanan pangan merupakan aspek penting dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara yang mencakup ketersediaan, akses, dan keamanan pangan yang bergizi. Pakistan sendiri menghadapi tantangan dalam ketahanan pangan meskipun sektor pertanian menyumbang sekitar 20% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, kemiskinan, perubahan iklim, dan bencana alam memperburuk kondisi. Sekitar 40 juta penduduk mengalami kekurangan pangan, terutama di wilayah Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, dan Sindh. Yang kedua ada permasalahan ketahanan pangan. Ketahanan pangan di Pakistan menghadapi tantangan akibat distribusi pangan yang tidak merata dan akses masyarakat yang terbatas. Meskipun produksi tinggi di beberapa wilayah, banyak daerah lain masih kekurangan pasokan. Perubahan iklim turut memperburuk situasi dengan menurunnya hasil panen, terutama bagi petani kecil. Permasalahan ini mencakup produksi, distribusi, akses, stabilitas harga, dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, instrumen ketahanan pangan yang digunakan. Untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan, Pakistan menerapkan beberapa strategi seperti pemantauan status gizi dan konsumsi masyarakat, pemberian bantuan tunai melalui program BISP bagi keluarga kurang mampu, penerapan pertanian tahan iklim melalui diversifikasi tanaman dan perbaikan irigasi, serta kerjasama dengan lembaga internasional seperti FAO, WFP, dan WHO dalam penyusunan kebijakan pangan dan gizi yang berkelanjutan. Baik, kita masuk ke bab 2 hasil. Kita mulai dari faktor penyebab terjadinya isu ketahanan pangan di Pakistan. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk yang pesat, di mana pertumbuhan populasi yang cepat di Pakistan itu menyebabkan peningkatan permintaan pangan yang cukup signifikan. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, kebutuhan akan makanan juga meningkat. Sementara kapasitas produksi tidak selalu dapat mengimbanginya. Hal ini menciptakan tekanan pada sistem pangan yang sudah rentan. Yang kedua adalah tingkat kemiskinan yang tinggi. Tingginya tingkat kemiskinan di Pakistan membuat banyak masyarakat tidak mampu membeli makanan yang cukup dan bergizi. Banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga mereka harus memilih antara memenuhi kebutuhan dasar dan memilih makanan yang bergizi. Inilah yang mengakibatkan kekurangan gizi di daerah Pakistan. Yang ketiga adalah perubahan iklim. Perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrim seperti banjir dan kekeringan bisa berdampak negatif pada hasil pertanian. Cuaca yang tidak menentu mengganggu pola tanam dan juga mengurangi produktivitas pertanian yang pada akhirnya mengurangi ketersediaan pangan. Yang keempat, infrastruktur yang buruk. Infrastruktur yang tidak memadai seperti jalan, sistem irigasi, dan fasilitas penyimpanan bisa menghambat distribusi pangan yang efisien. Ketidakmampuan untuk mengangkut hasil pertanian dari daerah penghasil ke konsumen di daerah lain menyebabkan ketidakmerataan pasokan pangan. Yang kedua, yang selanjutnya ada upaya dan intervensi yang telah atau tengah dilakukan pemerintah Pakistan. Yang pertama ada pemantauan status gizi dan pangan. Pelaksanaan Pakistan Demographic and Health Survey atau PDHS yang dilakukan secara berkala ini mengumpulkan data tentang status gizi anak-anak dan juga ibu, serta tingkat kecukupan pangan di berbagai daerah. Hasil survei ini nanti digunakan untuk merumuskan kebijakan dan juga program intervensi yang lebih tepat sasaran. Yang kedua, ada program perlindungan sosial. Pelaksanaan program perlindungan sosial seperti Benazir Income Support Program atau BISP ini memberikan bantuan tunai kepada keluarga yang kurang mampu sehingga mereka bisa membeli makanan pokok dan juga memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dengan memberikan dukungan finansial diharapkan bisa mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang bergizi dan berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat yang sangat penting dalam konteks ketahanan pangan.
Yang ketiga ada penerapan pertanian tahan iklim. Pakistan telah menerapkan berbagai strategi pertanian tahan iklim, salah satunya yaitu proyek Climate Resilient Agriculture yang didukung oleh FAO dan pemerintah Pakistan yang merupakan contoh penerapan pertanian tahan iklim. Proyek ini melibatkan pelatihan petani dalam teknik pertanian yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim, seperti penggunaan varietas tanaman yang tahan terhadap kekeringan dan banjir, serta penerapan sistem irigasi yang lebih efisien. Yang keempat ada kerjasama internasional. Kerjasama dengan World Food Program atau WFP dalam program Food Assistance for Assets atau FFA merupakan contoh nyata dari kolaborasi internasional. Program ini tidak hanya memberikan bantuan pangan, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi dan juga jalan yang bisa meningkatkan aksesibilitas dan juga ketahanan pangan. Lalu yang selanjutnya ada edukasi dan kesadaran masyarakat. Inisiatif seperti Nutrition Awareness Campaign yang diluncurkan oleh pemerintah dan juga berbagai organisasi dan pemerintah, ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi. Kampanye ini melibatkan penyuluhan di masyarakat tentang pola makan sehat dan juga praktik pertanian berkelanjutan, serta menyediakan informasi tentang cara mengolah makanan yang bergizi. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat, diharapkan mereka bisa membuat keputusan yang lebih baik terkait pola makan dan juga praktik pertanian, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada ketahanan pangan secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk ke tanggapan atau solusi dari kelompok. Yang pertama ada diversifikasi pertanian dan adaptasi iklim, yang meliputi penerapan climate smart agriculture, penggunaan varietas tahan panas, kekeringan, dan iklim ekstrim, sistem rotasi tanaman untuk kesuburan tanah, dan diversifikasi komoditas pangan nasional. Yang kedua ada inovasi teknologi dan edukasi petani, yang meliputi pemanfaatan irigasi tetes, pupuk ramah lingkungan, dan prediksi iklim, pelatihan petani, praktik adaptif dan responsif gender, serta pemanfaatan data iklim dan sistem peringatan dini. Next. Lalu yang ketiga ada sistem distribusi dan penyimpanan pangan, yang meliputi pengembangan rantai pasok pangan terintegrasi, fasilitas penyimpanan di wilayah rawan pangan, distribusi pangan yang adil dan merata antar wilayah. Yang keempat ada pemberdayaan sosial dan ekonomi, yang meliputi akses kepemilikan tanah dan kredit mikro untuk petani, khususnya perempuan, lalu ada penguatan ketahanan sosial terhadap fluktuasi pangan, serta keterlibatan komunitas dalam pengelolaan pertanian. Next. Lalu yang kelima ada kebijakan publik dan reformasi agraria yang meliputi pengembangan rantai pasok pangan terintegrasi, fasilitas penyimpanan di wilayah rawan pangan, distribusi pangan yang adil dan merata antar wilayah. Lalu yang keenam ada penelitian dan pengembangan litbang yang meliputi investasi riset tanaman tahan iklim ekstrim dan pengembangan sistem pemantauan pangan berbasis. Next. Oke, selanjutnya ada perbedaan dan persamaan isu ketahanan pangan antar jurnal. Yang pertama ada perbedaan fokus analisis yang beragam. Jadi yang jurnal kita pakai ini ada 7 dengan fokus yang berbeda. Yang jurnal pertama membahas tentang ketahanan pangan dari perspektif nasional dengan menyoroti kesenjangan antara ketersediaan dan konsumsi pangan. Jurnal 2 membahas tentang pendekatan mikro pada tingkat rumah tangga di wilayah Malakan dengan fokus pada faktor sosial ekonomi. Jurnal 3 membahas tentang dampak perubahan iklim terhadap hasil panen utama seperti padi dan gandum di Punjab. Jurnal 4 membahas tentang tren konsumsi dan prevalensi kekurangan gizi secara nasional. Jurnal 5 membahas tentang pendekatan makroekonomi melalui penyusunan indeks kelaparan nasional. Jurnal 6 membahas tentang ketahanan pangan dalam konteks kebijakan dan strategi adaptasi iklim. Jurnal 7 membahas tentang tantangan serta solusi mitigatif untuk kelompok masyarakat yang paling rentan akibat perubahan iklim. Next.
Yang kedua ada skala wilayah yang berbeda-beda. Jurnal 2 dan 3 berbasis wilayah, yaitu Malakam dan Punjab, sementara jurnal lainnya berskala nasional. Wilayah seperti Sind dan Balochistan sering muncul sebagai daerah yang paling rentan, seperti pada jurnal 7. Yang ketiga, variasi pendekatan metodologi. Jurnal 1 dan 5 menggunakan data sekunder dan pendekatan deskriptif nasional. Jurnal 2 menggunakan regresi logistik berbasis data primer rumah tangga. Jurnal 3 memakai pendekatan statistik iklim dan data hasil pertanian. Jurnal 6 dan 7 bersifat kualitatif dan berbasis kebijakan serta analisis struktural adaptasi iklim. Next. Yang keempat, ada ragam solusi yang diajukan. Jurnal 2 menekankan pada pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta pentingnya remitansi. Jurnal 3 mengusulkan penguatan pertanian adaptif iklim. Jurnal 4, 5, dan 6 menekankan pentingnya intervensi kebijakan dan dukungan nasional. Jurnal 7 fokus pada kebijakan mitigasi jangka panjang dan sistem ketahanan pangan terintegrasi. Next. Selanjutnya ada persamaan isu ketahanan pangan. Yang pertama ada ketahanan pangan yang dianggap sebagai isu multidimensi, di mana semua jurnal mengacu pada 4 pilar, yaitu ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Yang kedua ada kemiskinan sebagai akar masalah ketahanan pangan. Next. Yang ketiga, ada perubahan iklim sebagai ancaman produksi dan distribusi pangan. Dampak iklim yang dalam jurnal 3, 5, dan 6 dan 7 secara langsung menyoroti dampak variabilitas iklim. Yang keempat, kerentanan perempuan dan anak-anak terhadap kelaparan. Dalam jurnal 2, 4, dan 5 mencatat bahwa perempuan dan anak-anak adalah kelompok paling rentan terhadap gizi buruk, terutama di daerah rural. Next. Yang kelima, ketimpangan regional dalam ketahanan pangan. Provinsi seperti Punjab cenderung lebih stabil dalam ketersediaan dan distribusi pangan, sedangkan Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa tercatat sebagai wilayah yang mengalami krisis pangan paling serius karena terbatasnya infrastruktur. Next. Berikut ada jurnal yang kami gunakan. Baik, itu merupakan presentasi dari kelompok 6 kelas 2024B. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar, nanti akan kami jawab satu persatu. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.